Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang dalam sesi presentasi mengenai deploying smart contract on private Ethereum networks. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita lihat apa saja target atau objektif yang akan kita capai setelah sesi ini. Deploying smart contracts on a private Ethereum network. Objectives. By the end of this lesson, you should be able to set up private Ethereum blockchain. Jadi ada 5 poin utama yang akan kita pelajari dan kita kuasai bersama. Nah, yang pertama ada kita akan belajar bagaimana cara membangun dan melakukan setup jaringan private Ethereum blockchain kita sendiri. Nah, yang kedua kita akan mengembangkan sekaligus menyebarkan atau deploy smart contract ini ke dalam jaringan Ethereum test network. Yang keempat, kita akan mempraktikkannya langsung dengan membangun sebuah aplikasi transfer property berbasis Ethereum. Dan yang kelima, kita juga akan membuat aplikasi marketplace di atas jaringan Ethereum. Private Ethereum network. Nah, kita masuk ke bagian private Ethereum network. Steps to develop private blockchain. All right, let's understand the steps involved in developing a private blockchain. The setting up of a private blockchain can be done on Windows or Mac by either downloading the virtual machine AWS operating system and follow the block. The private network. Create new accounts. Create an autonomous private blockchain. Before we actually set up a private blockchain, let's understand what Jadi langkah pertama dalam membangun private blockchain ini adalah menentukan development environment kita. Nah, kita bisa melakukan setup secara lokal menggunakan perangkat Mac maupun Windows. Nah, dengan itu kita akan menggunakan Travel Suite atau icon kotak kuning sebagai framework utama yang menyusun, menguji, dan mendisposisikan smart contract kita dengan lebih efisien. is a Genesis block. Dengan lebih efisien di lingkungan lokal. Selanjutnya, jika kita membutuhkan US and methods are common in both the jika kita membutuhkan skalabilitas yang lebih tinggi atau akses yang lebih luas, itu kita bisa beralih ke solusi cloud. Nah, platform besar seperti AWS atau Amazon Web Services dan Microsoft Azure ini yang menyediakan infrastruktur yang matang untuk menjalankan node blockchain secara privat. Nah, memungkinkan kita mengelola jaringan tanpa harus pusing memikirkan pemeliharaan perangkat fisik. create this block is defined as the start of the blockchain. Understand what Setelah menentukan infrastrukturnya, itu berikutnya ini adalah alur kerja konkret yang akan kita lalui dalam membangun private blockchain berbasis Ethereum. Nah, yang pertama itu kita menginstal komponen dasar yaitu Go Ethereum dan Puppet sebagai alat bantu manajemen jaringan. Nah, yang kedua kita mengkonfigurasi Genesis block yang merupakan blok nomor node atau fondasi aturan utama dari blockchain kita. Nah, yang ketiga kita melakukan inisiasi private node agar jaringan lokal kita ini mulai terbentuk. Dan yang keempat itu kita membuat akun-akun baru yang nantinya itu akan berfungsi sebagai dompet digital di dalam jaringan. Nah, lalu yang kelima itu jadi akun-akun ini tuh akan membentuk sebuah ekosistem private blockchain yang otonom. Nah, setelah itu kita sudah bisa mulai melakukan uji coba eksekusi transaksi secara internal, dan terakhir kita akan menjalankan proses mining Ethers secara private guna memvalidasi transaksi tersebut dan menghasilkan gas gratis untuk operasional jaringan kita. is a Genesis block of the blockchain network used in Genesis.json. Malware as the victim to the computer. The other properties, such as added to the configuration network or Ethereum improvement proposal, where developers propose ideas on how to be provided if the value is not set properly. Difficulty. This shows how difficult it is to mine a block. So for a private block, mix hash, it is set to 0 if it is. Kita masuk ke bagian Genesis block. Nah, jadi file Genesis JSON yang ada pada gambar ini itu adalah file konfigurasi awal untuk menentukan karakteristik dan aturan dasar dari jaringan private Ethereum blockchain yang akan kita buat. Nah, di bagian config ini adalah blok yang mendefinisikan pengaturan inti dan aturan protokol dari jaringan blockchain kita. Nah, lalu ini ada chain ID. Nah, ini adalah ID unik untuk mengidentifikasi
jaringan private tidak akan membentrok dengan jaringan lainnya seperti Ethereum Mainnet yang menggunakan ID1 atau Sepolia atau Geolink Testnet. Lalu ada Homestead Block 0 ini, dia itu menandakan bahwa aturan dari upgrade Ethereum versi Homestead sudah langsung aktif sejak blok pertama atau blok 0. Nah, lalu ada ini nih EIP 155 blok dan EIP ini 158 blok. Ini EIP itu Ethereum Improvement Proposal adalah standarisasi fitur baru di Ethereum. Nah, dengan mengaturkan nilai 0, fitur keamanan seperti perlindungan terhadap replay attack ini dan optimasi biaya gas sudah langsung bisa diterapkan dari awal blok. Nah, selanjutnya ada yang namanya nonce timestamp dan parent hash, yaitu aturan blok. Nah, jadi untuk nonce ini tuh sebuah nilai acak yang dikombinasikan dengan data lain untuk membuktikan bahwa pengertian kriptografi awal atau PO pada blok Genesis itu valid. Nah, lalu timestamp ini tuh menandakan waktu pembuatan blok pertama ini tuh nilai 0 kali 0 berarti waktu diatur awal waktu Unix, dia tuh 1 Januari 1970. Nah, lalu ada parent hash 0 parent hash. Nah, yang ini 0 itu karena Genesis block adalah blok nomor 0 dan tidak memiliki blok pendahulu, maka hash dari blok orang tuanya atau parent diisi dengan deretan angka 0 sepanjang 64 karakter hexadesimal. Lalu kita masuk bagian pengaturan batas dan kesulitan atau ini gas limit dan difficulty. Nah, jadi gas limit itu jika diubah ke angka desimal, maka 0 kali 4 C4 B4 0 adalah 5 juta. Itu menentukan batas maksimal akumulasi biaya gas untuk seluruh transaksi dalam satu blok. Nah, di jaringan private nilai ini tuh sengaja dibuat cukup besar agar kita bisa mengeksekusi smart contract yang kompleks tanpa khawatir kehabisan gas. Lalu ada difficult. Nah, yaitu jika kita ubah ke angka desimal, maka nilai itu akan 1,024. Nah, itu menentukan tingkat kesulitan komputasi matematika yang harus dipecahkan oleh miner untuk membuat blok baru. Nah, angka 1,024 ini tergolong sangat rendah. Sengaja diatur kecil agar komputer biasa atau yang lokal itu bisa melakukan mining blok baru dengan sangat cepat tanpa memakan banyak daya GPU atau GPU. Lalu ada Coinbase dan Alloc atau akun dan alokasi. Nah, Coinbase itu alat dompet yang akan menerima hadiah atau reward pertama kali ketika blok Genesis itu berhasil diinisialisasikan. Nah, adapun Alloc As a new private network. bagian itu digunakan jika kita ingin melakukan pre-funded atau mengisi saldo Ether ke akun tertentu secara instan saat jaringan pertama kali dinyalakan. Nah, karena di gambar ini tuh isinya kosong, yang kurung-kurung kosong itu berarti tidak ada akun yang akan beri modal Ether sejak awal. Nah, semua akun itu harus mendapatkan Ether secara mandiri lewat proses mining nantinya. Parent hash. It is set to 0. It is not needed for a new private network. Private Ethereum network. All right. Let's set up a private Ethereum node. Follow the command I'm executing in my terminal. This setup is an Ubuntu setup. Execute the following command in the terminal to set up Ethereum. The command will start reading packages and installed. In my machines, it is already installed. Hence, the message is showing software properties common is already the newest version. Okay, let's execute the next command. The following command is to download the latest stable Ethereum repository to your sources list. There you see, it has imported public key PPA for Ethereum. Now we'll update and install Ethereum on machine. Execute the following commands. It will start fetching packages. Wait for some time while it is reading packages list. Now, finally, type the following command to install Ethereum.
Now we have to create a directory. Here, let's say I create a directory named private chain. I'll execute the command mkdir private chain. This is the directory where all your Ethereum files will be stored. Let's type ls to check the directory created. Now type the command chmod 777 private chain. This is to give 777 privilege to your directory. Now let's create an Ethereum account. Run this command geth and make sure you mentioned the directory in which you just created. Henceforth, all your command will have the mention of that directory through datadir command. Here I run geth-datadir private chain dev account new. There, it will create a new account. You get a message which says your account is locked with password. Give it a password and it will display the address of the account. Similarly, we will create another account. Great. So far, we have created 2 accounts. Now, use list command if you want to see the list. There it will show you both the accounts with respective addresses. Once you have your accounts created, it's time to create your public blockchain. Let's go inside the directory we created earlier. As you know, the first block is Genesis block. So to start a blockchain, you need to create a Genesis block. So type emacs genesisblock.json. Here, you're creating a JSON file, which you're going to add to your Genesis block, which will be your first transaction in the Genesis block. For Genesis file, you need to have certain attributes. The first thing it needs is nonce. Nonce indicates the complexity behind the computation of block. Next one is difficulty. It defines the level of difficulty in mining the block. Then there is alloc. Here you will mention the account address you created, and you will assign some ether to it. Mixhash. This field is similar to nonce. Combined with nonce, it shows the difficulty of network. Coinbase contains the account address of the miner who created this block. Next is the timestamp, which contains the time of the operating system when this block was created. In this case, it will be Unix time. Parent hash contains the hash of the previous block. Since this is the first block, there is no block before this, hence the value is going to be all 0. Extra data is optional. Any 32-bit data can be added here. The last attribute is gas limit. It is the gas limit of the block. All right, let's add values to these attributes now. Since this is Genesis block, I have kept the nonce to all zeros. Keep the difficulty low. And in the allocation, enter the account addresses you just created, and assign some ether to those account addresses. In case you don't remember those account addresses, you can run account list command. Copy the address from the directory and paste it in the alloc and add some balances to it. Copy another address and add some balance to it as well. Mixhash, you want to keep it simple. So just add 256-bit all zeros. Coinbase will also be all zeros. Likewise, add values to the attributes as I am doing it. Finally, save the file. Now you can use a Genesis block and seed a private blockchain. Run this command to initialize the Genesis block. If you get error message like I've got here, open the Genesis file and correct the error and save the file. Execute the command again. There you go. The private blockchain is created with the Genesis file added to the first block, that is the Genesis block. Now go to the directory you created. Under the subdirectory geth, you will find 2 subfolders, chain data and light chain data. This indicates that your private blockchain network has been created. Now, when you mine the block, you will see .ldb file added to the chain data folder. All right, without any further delay, let's start mining. We're going to mine the blocks in the private blockchain. Run this command. There you go. The mining has started. It will take some time to mine the first block, and while it is mining, you will add some ethers to your account. The account which will be used for mining will be your first account. You will find the ether balance will keep going up. The mining may last long. This will depend on the attributes set in the Genesis file.
Here's what you can do if your system stops mining. Just go to the chain data folder and you will see the .ldb file. Great. So that's how you create private Ethereum blockchain and mine the blockchain. Then you can check the balances in the account. Let me give you a quick recap of the steps I had followed. Step 1. Execute the following command in the terminal to set up Ethereum. Step 2. Execute the following command to download the latest stable Ethereum repository to your sources list. Step 3. Execute the following command to create new Ethereum account to run smart contracts and transactions. Step 4. Create genesis.json file and configure the file with the blockchain parameters. Execute the following command. Step 5. Execute the following command to initialize the Genesis file. Step 6. Execute the following command to start the mining process. Step 7. Execute the following command to stop the mining process. Ethereum smart contracts. Smart contract lifecycle. Here's how the lifecycle looks like. The Solidity code is the compiled code generates the bytecode. The abstract binary interface contains all of the arguments used in the code. A combination of bytecode and let's look at the smart contract. Nah, jadi kita masuk ke bagian smart contract life cycle atau siklus hidup kontrak pintar. Setelah informasi ya, mari kita pahami siklus hidup dan life cycle dari sebuah smart contract sebelum sampai ke tangan pengguna. Nah, proses ini tuh terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama ada solidity code. Nah, tahap awal di mana itu kita menulis logika bisnis atau aturan sistem menggunakan bahasa pemrograman Solidity. Yang kedua ada compile. Nah, kode yang sudah ditulis kemudian dikompilasi untuk menghasilkan dua output penting. Yaitu EAB atau sebagai jembatan interaksi dan byte code pada mesin yang dipahami oleh Ethereum Virtual Machine. Nah, ketika ada deploy. Nah, jadi byte code tersebut itu diunggah ke jaringan blockchain privat kita. Nah, setelah sukses, kontrak ini akan menetap di sana dan mendapatkan sebuah alamat unik kontrak address. Nah, yang terakhir ada interact. Nah, itu jadi pengguna atau aplikasi eksternal sudah bisa berintegrasi dengan smart contract tersebut dengan cara memanggil fungsi-fungsi atau function yang tersedia atau membaca log kejadian events yang dipicu oleh kontrak tersebut. Contract development process to start with the smart contract process. To the Solidity compiler, where the deployment takes place onto the private Ethereum blockchain. It allows us to contextualize its signs and programming language. Bagaimana smart kontrak dikembangkan hingga akhirnya bisa berinteraksi dengan node blockchain kita. Nah, alurnya itu dibagi menjadi dua sisi utama yang di sisi kiri atau proses deploy itu kita mulai dengan membuat smart kontrak menggunakan Solidity untuk menghasilkan file soul. Nah, file ini tuh akan dikompilasi menggunakan Solidity compiler untuk menghasilkan bytecode melalui pustaka seperti WebJS. Bytecode tersebut akan dikirim untuk dideploy ke dalam private Ethereum blockchain node. Nah, setelah berhasil, jaringan akan mengembalikan alamat kontrak dan EABI-nya.
Nah, lalu yang di kanan itu proses interaksi. Nah, setelah alamat dan ABI ini ABI kontrak disimpan, maka aplikasi kita itu akan menginstansiasi objek kontrak tersebut. Nah, ketika pengguna ingin menyimpan data atau mengubah status, aplikasi akan memanggil metode kontrak atau kontrak methods, meminta pengguna menandatangani transaksi dan mengirimkan sedikit ether sebagai biaya gas agar operasi tersebut berhasil dieksekusi oleh node blockchain. Smart contract development environment. Let's set up a smart contract development environment which will help you create and deploy smart contracts effectively on Ethereum Test Network. We are going to use Simplilearn's Cloud Lab for this setup. For those of you who don't know about the lab, let me show you how to access it. Go to Simplilearn's LMS and select Blockchain Developer Training. Click on the Labs tab on the left panel of the LMS. Copy or note the username and password that is generated. Click on Launch Lab button. On the page that appears, enter the username and password in the respective fields and click Login. There it is. Your Ubuntu virtual environment is ready to be used. Let me open the lab in the separate tab for a better view. Click on Ganache icon on the home screen. Once it gets open, click Settings icon and change the port number to 8545. Click Save and Restart button. Ganache will get refreshed and restart. If you look up the RC server, it is running on port 8545. Now, let me open the browser. The lab has pre-installed Chromium browser. In the browser, I have MetaMask Chrome extension already installed. I'll just insert the password to open my MetaMask plugin. There it is. If you can see, my MetaMask is connected to port 8545, which means my MetaMask is synced to Ganache. Hence, I can import some accounts from Ganache. Let me just show you how it's done. I'll click on Import Account, and then I'll go to my Ganache and copy the private key of one of the 10 accounts. Now, back in MetaMask, click Import Account, place the private key in the field, and click Import. The respective account gets imported in the MetaMask with a predefined 100 ethers. Now we need a code editor. You can use any code editor which you're comfortable with. I'm going to use Remix IDE here. Since it is a web-based IDE, I'll open it in a browser. I'll search for Remix IDE in the browser and open the first link. There you see the Remix IDE, which comes with pre-written sample Solidity code. I'll just select the injected Web3 environment and hit Deploy button to deploy this sample contract. Soon, the MetaMask notification pop-up asking for confirmation. Click Confirm button and the contract gets deployed on localhost. Hence, you can use this setup to create, test, and deploy smart contract on local machine. Let me give you a quick recap of the steps now. Step 1. Open Ganache, change its port to 8545, and restart. Step 2. Open MetaMask and import an account from Ganache. Step 3. Open Remix IDE and set the environment to injected Web3. Step 4. Write a contract and click Deploy. Step 5. Click Confirm button in the MetaMask pop-up to confirm the transaction. Solidity programming. Introduction to Solidity. Solidity is a programming language used. Solidity needs to be explicitly defined. Nah, kita masuk ke bagian Introduction to Solidity. Nah, setelah memahami infrastrukturnya, sekarang tuh kita masuk ke bahasa pemrograman utama yang digunakan, yaitu Solidity. Nah, jadi ada beberapa karakteristik penting dari Solidity yang perlu kita ketahui. Nah, yang pertama itu Solidity ini adalah bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk menulis smart contract di ekosistem Ethereum. Lalu bahasa itu bersifat objek oriented yang tingkat tinggi dengan sintaksis yang sangat mirip dan familiar bagi kita yang biasa menggunakan JavaScript. Nah, lalu Solidity itu dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan dan dieksekusi di atas EVM atau Ethereum Virtual Machine. Dan yang terakhir, jadi Solidity itu bersifat statically type
yang berarti itu di tipe variabel akan diperiksa dan diverifikasi secara ketat pada saat proses kompilasi atau compile time untuk meminimalkan error saat program dijalankan. With the type of variable, for instance, of a function. Memory starts with that every account has general value types, solidity on 9 and lower. Contracts library interface. Source files can contain contract difference. It is persistent. Kita masuk ke bagian teknis pemrograman Solidity. Nah, jadi penting bagi kita untuk memahami perbedaan mendasar antara dua lokasi penyimpanan data, yaitu memori dan storage. Nah, memori ini tuh berfungsi untuk menyimpan nilai atau variabel secara sementara. Nah, data ini tuh akan langsung dihapus atau hilang. File is composed of the following 4 high-level details. File is composed of the following 4 function calls. Kita lanjut. Jadi dia itu akan hilang setelah panggilan fungsi eksternal selesai dieksekusi. Nah, karena sifatnya yang volatil, bias untuk menggunakan memori itu jauh lebih mudah. Lalu ada yang namanya storage. Nah, dia itu merupakan tempat di mana semua state variable dari smart contract itu menetap. Jadi data di dalam storage ini bersifat persisten atau permanen dan ditulis langsung ke dalam blockchain. Nah, karena data itu disimpan selamanya di dalam jaringan, maka biaya gas untuk eksekusi itu jauh lebih mahal. And quite expensive to use. Layout of a Solidity. It is Pragma Solidity Nah, kita masuk ke 0.4.19. smart contract. Jadi saat itu membahas tentang penggunaan array untuk menyimpan kumpulan data dengan tipe yang sama. Nah, di Solidity, array itu dibagi menjadi 2 jenis bagian. Yang pertama itu namanya fixed size array. Nah, jadi dia merupakan array yang ukuran itu sudah ditentukan sejak awal di dalam kode dan tidak bisa diubah lagi saat program berjalan. Nah, contohnya itu di sini adalah uin 5 yang berarti kapasitasnya itu terkunci hanya untuk 5 elemen. Solidity. Pragma. Source files can contain high-level details. Pragma import contracts library compiler version that uses means that the code is compatible with version. All the programmability to comment. It also has variables that refers provide. Lalu selanjutnya ada yang namanya dynamic array yang di sisi kanan saya. Nah, jadi itu merupakan array yang ukuran itu fleksibel, nah, sehingga kita bisa menambah atau mengurangi jumlah elemennya secara dinamis saat runtime. Nah, contoh sintaksisnya itu ditulis dengan tanda kurung siku kosong seperti uit baru begini. The facility to comment. Solidity also has the same options like single-line comments, multi-line comments, data types that are used. Nah, kita masuk ke bagian ke general value types. Nah, jadi quantity di dalam kontrak value types itu mendemonstrasikan berbagai macam tipe data dasar yang didukung oleh Solidity. Nah, sifat utama dari value type ini adalah nilainya yang selalu disalin atau passed by value saat dilemparkan ke dalam fungsi atau variabel lain. Nah, di sini ada Unix. Nah, jadi fungsi unsigned integer ini adalah tipe data untuk angka bulat positif. Jadi itu tidak bisa menyimpan minus. Jadi tipe data itu paling sering digunakan untuk menyimpan nilai mata uang atau saldo token atau ether, jumlah kuantitas atau Unix timestamp. Nah, secara default ini berukuran 256 bit. Lalu selanjutnya ada inconstant variable ini. Jadi ini fungsi signed integer ini digunakan untuk angka bulat yang bisa bernilai positif maupun minus. Nah, kata kunci konsol ini membuat nilai variabel tersebut dikunci atau tidak bisa diubah setelah di-deploy. Nah, menulis in saja sama persis dengan menulis in 256 secara explicit. In other Selanjutnya ada win constant
blockchain ini. Nah, jadi fungsinya itu dia tuh menyimpan bilangan bulat dalam format heksadesimal. Nah, diawali 0x atau 0 kali. Nah, penggunaan konstan di sini itu mengoptimalkan konsumsi energi atau gas efisien karena compiler akan langsung mengganti variabel ini dengan nilai aslinya saat kompilasi. Nah, lalu ada win B sama ini. Nah, jadi fungsinya dia itu Solidity memungkinkan kita mengatur alokasi memori secara spesifik dalam kelipatan 8 bit. Nah, jadi dari 8 hingga 256 bit. Nah, itu sangat penting untuk menghemat biaya penyimpanan di data blockchain. Selanjutnya ada index ini. Nah, jadi fungsinya melakukan typecasting atau konversi paksa dari satu tipe data ke tipe data lain. Nah, dalam hal ini itu mengubah tipe data variabel B menjadi int. Lalu ada Boolean. Nah, dia itu fungsinya itu tipe data boolean hanya bisa menampung dua nilai yaitu true atau false. Jadi digunakan untuk logika kondisi atau percobaan. Lalu ada address public owner. Nah, ini fungsi itu tipe data khusus blockchain yang menyimpan alamat dompet digital atau alamat smart contract lain berukuran 20 byte. Nah, kata kunci public key otomatis membuat fungsi getter alamat ini bisa dilihat oleh siapa saja di luar jangkauan. Selanjutnya ada byte A, byte S, byte 2B, byte 32C. Nah, fungsi itu menyimpan data mentah dalam bentuk byte. Dan jadi byte ini setara dengan byte 1. Ukuran ini bisa ditentukan dari byte 1 hingga maksimal byte 32. Nah, tipe data itu jauh lebih hemat gas dibanding menggunakan string jika ukuran datanya sudah pasti. Selanjutnya yang terakhir ada string n sampai hello. Nah, ini tipe data array karakter dinamis berformat UTF-8 untuk menyimpan teks atau kata. Tulisan ini wajib diapit oleh tanda petik ganda. Programming language. Arrays. Arrays are referred to as data types, but to be more specific, they are data structures that are dependent on other data types. Arrays are always referred to as group of values of same data type. Solidity provides rich array constructs which are used to store the value, run iterations, sort data, and search individual or subset of elements, or dynamic addition. The fixed arrays can be word. They can only be initialized. Masuk ke bagian array ini. Jadi saat itu menjelaskan konsep dasar alokasi memori untuk array statis dan dinamis di dalam suatu fungsi. Nah, di sini ada string name. Jadi fungsi dia itu mendeklarasikan array statis bernama name yang menampung tipe data string. Nah, ukurannya itu dikunci tepat 5 elemen. Variabel itu secara default berada di lokasi penyimpanan storage atau persistent di blockchain. Selanjutnya ada unit ini, yaitu berfungsi mendeklarasikan array dinamis bertipe integer positif. Nah, karena kurung sikonya kosong, maka ukurannya fleksibel dan bisa bertambah atau berkurang seiring berjalannya program. Nah, selanjutnya ada ini yang memori. Jadi fungsi itu cara membuat array dinamis di lokasi memori. Nah, jadi di Solid itu jika kita membuat array dinamis di dalam memori, itu kita wajib menggunakan kata kunci new dan langsung menentukan ukuran awalnya di dalam kurung pada contoh diatur berukuran 7 elemen. Selanjutnya ada yang ini. Nah, tipe data ini tuh berfungsi mengalokasikan array variabel bytes di dalam memori sementara dengan panjang yang fleksibel. Nah, ini tergantung pada nilai parameter yang dilemparkan saat fungsi f dipanggil. Dan selanjutnya ada yang ini. Nah, itu berfungsi untuk mengisi data ke dalam array. Nah, di sini tuh kita memasukkan angka 8 ke dalam indeks ke-6 dari data A. Nah, kita ingat indeks A itu dimulai dari 0. Jadi indeks 6 adalah elemen ke-7 atau elemen terakhir dari array. In line. An example of the fixed array is integer, open bracket, 5, close bracket, age equals 30. Size is the semicolon, double slash, array of integer with no fixed storage space allocated. There are some special arrays used in Solidity like Jaringan ya, guys.
types. Nah, selanjutnya kita masuk. Aduh. Example shows a contract arrays example code. The example on the screen semicolon double slash array of integer with like byte array. Example on the screen shows a sample code for the concept of array we learned in the previous slide. The example shows a contract defined as array example, which contains multiple arrays of different types as covered in the previous slide. Enums. Enums are value types that consist of predefined list of constant values. Each copy maintains its own value. Enums Kita masuk ke bagian enums. Jadi maksud dari kode di sini tuh di atas. Jadi di dalam kontrak bernama purchase atau sistem pembelian tuh kita membuat sebuah tipe data. Satu bernama state yang memiliki tiga kondisi konstan. Yang pertama create, kedua logged, dan yang ketiga inactive. Nah, jadi daripada kita menggunakan angka biasa seperti 0, 1, 2 atau string text created, logged untuk menandai sebuah status transaksi yang rawan salah ketik, kita cukup mengambil variabel berjenis set ini. cannot be declared within functions. Instead, but implicit conversion is not allowed. Enums example code. The example on the screen shows a sample code for the concept go right, go straight. Nah, jadi yang sini tuh kita masuk ke bagian example-nya. Yang pertama itu ada enum action choice. Nah, ini. Nah, jadi dia itu membuat tipe data custom bernama action choice yang merepresentasikan daftar pilih aksi. Dan di balik layar, soal di sini itu memetakan setiap pilihan ini ke urutan angka bulat integer berbasis indeks 0. Nah, yang seperti ini. Yang go left sama dengan 0, go right sama dengan 1, go strike ini sama dengan 2, terus sit still ini sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada yang namanya action choice. Nah, yang ini deh. Ini. Nah, itu mendeklarasikan variabel state bernama choice dengan tipe data enum yang baru dibuat. Nah, karena belum diberi nilai awal secara default, variabel itu akan mengambil nilai dari indeks pertama 0, yaitu action choice go left. Nah, action choice constant default yang itu membuat variabel konstanta yang nilai itu dikunci pada pilihan go strike. Nah, di balik layar nilai itu adalah 2. Defined as concept of enum example code. The example on the screen shows a sample enums example code. The example on the still enums. Enums are value types that consist of predefined list of constant values, declared within the but enums example code. The example on the screen straight and sit still. Structs. A struct in Solidity is a custom-defined type that can group several variables. The struct comprises of a name. Nah, kita masuk ke bagian struct. Nah, jadi apa itu struct? Nah, struct ini adalah fitur untuk membuat tipe data custom kelompok di Solidity. Nah, gunanya itu untuk mengumpulkan beberapa variabel dengan tipe data berbeda ke dalam satu wadah tunggal agar pengorganisasian data ini menjadi lebih rapi. Nah, maksud kode yang situ jadi di dalam kode kontrak itu dibuat sebuah struct bernama folder atau pemilih. Nah, di dalam itu dikelompokkan semua informasi terkait orang pemilih, mulai dari bobot suaranya, status apakah dia sudah memilih yang bohong, lalu alamat delegasi itu yang address, dan hingga detail data lainnya. And associated properties are placed inside the all placed. However, when tables is referred to a hash table that can type. Mappings are declared using the mapping keyword, followed by data types for both key and value, and separated by equal to or greater than retrieved if the key is known. Underscore value type. Underscore key type can be any type except for a dynamically sized array, a contract defined as my contract, which contains a hash map which maps an unsigned. Jadi apa itu mapping?
menginformasikan isi saldo milik orang yang sedang menekan atau memanggil fungsi ini tuh MSC sender dengan angka new balance baru. Nah, lalu ada maksud kode mapping hari itu, jadi kontrak kedua itu mensimulasikan interaksi di luar. Nah, fungsi F ini membuat instansi kontrak baru memanggil fungsi update status sehingga saldo kontrak ini membuka di set menjadi 100, lalu membaca isi mapping tersebut kembali menggunakan mbalance disk untuk mengalihkan return angka 100. Function declaration. A function can be declared as pure in which it promises not to read from and be used for entirely view. Jadi kita masuk bagian function declaration in Solidity. Nah, kedua kata kunci ini digunakan untuk menandai fungsi yang tidak mengubah data di blockchain. Nah, tidak memakan biaya gas saat dipanggil dari luar oleh user. Nah, namun keduanya itu memiliki batasan hak akses yang berbeda terhadap data kontrak. Yang pertama ada fungsi pure atau murni. Nah, aturan utama itu sama sekali tidak boleh membaca dan tidak boleh mengubah data yang ada di dalam blockchain. Nah, cara kerja itu ini berfungsi untuk mengandalkan data yang masuk melalui parameternya saja. Nah, variabel A dan B. Nah, lalu perhitungan ini bersifat mandiri dan terisolasi. Contoh di kode ini fungsi menghasilkan hasil A dikali B ditambah 42. Jadi semua variabel ini berasal dari parameter input, tidak ada di luar yang dibaca. Lalu ada fungsi view atau enumerate. Nah, aturan utama itu hanya boleh membaca data dari blockchain state variable atau variabel global, tetapi tidak boleh mengubahnya. Contoh di kode ini kita perhatikan penambahan kata plus now ya. Terus di akhir perhitungan. Nah, kata kunci now ini adalah variabel global bawaan dari untuk membaca timestamp blok saat ini. Nah, karena fungsi ini itu perlu melihat atau membaca data luas dari lingkungan blockchain, maka ia wajib menggunakan modifier value. Track and the name of the function is the same. This is called function available only in Ethereum as a constructor. Nah, This is a kita masuk ke bagian another concept remains the same, but the execution path of the function changes. Modifiers can only be applied to functions. Thus, modifiers enable you to control the behavior of your smart contract. Function modifiers example code. The example shows jadi kontrak itu dirancang untuk membuat sebuah mekanisme kontrol akses sederhana, di mana hanya membuat kontrak atau owner kreator yang diizinkan untuk menghancurkan kontrak tersebut, yang ini kill kontrak. Nah, berikut itu jadi di skenario 1 deployment kontrak asli itu dompet dengan alamat 0 kali AA ini menyebarkan deploy kontrak ini ke jaringan, lalu outputnya itu fungsi konstruk function modifier dia otomatis berjalan. Nah, variabel kreator dia akan menyimpulkan alamat 0 kali AA itu jika kita memanggil fungsi getter. Kreator outputnya adalah 0 kali AA titik-titik. Lalu di skenario 2 robot are another concept does not have an identifier or function name. It is defined without a name and doesn't accept any function modifiers. Modifiers are another concept unique to Solidity. Modifiers help in modifying the behavior of a function. The example shows the use example code. The example shows the use of a function modifier. Nah, di skenario 2 ini dompet lain itu mencoba menghapus kontrak atau gagal. Jadi dompet dengan alamat 0 kali DB ini bukan pembuat, tapi memanggil fungsi kill kontrak. Nah, output itu transaksi itu agak gagal. Alasan itu sebelum masuk ke isi fungsi kill kontrak, kode ini harus melewati pengecekan pada modifier only creator karena MSCJ sender itu tidak sama sekali sama dengan kreator 0 kali AA. Nah, perintah throw ini akan dipicu, jadi semua gas yang dikirim oleh 0 kali BB ini akan hangus
Inheritance. Solidity supports inheritance is similar to any other class. Every function call is virtual. Nah, kita masuk ke bagian inheritance. Jadi, inheritance atau persamaan solidity itu prinsip dasarnya itu sama seperti bahasa pemrograman berbasis objek, OOP dan lainnya itu. Jadi, inheritance ini itu memungkinkan sebuah kontrak baru untuk mewarisi seluruh fungsi dan variabel dari kontrak dasar. Nah, penerapan pada kode ini, jadi kontrak B ini menggunakan kata kunci is kontrak B is A untuk mendefinisikan bahwa ia adalah turunan dari kontrak A. Dampaknya itu karena hubungan pewarisan tersebut, maka kontrak B ini secara otomatis bisa langsung mengakses, menggunakan atau menjumlahkan variabel A yang dideklarasi di dalam kontrak A tanpa harus mendefinisikannya ulang. When inheriting from multiple bits generated on the blockchain to the final into the contract. Kode di atas itu menunjukkan bagaimana solidity itu menyusun struktur hierarki antar kontrak pintar menggunakan kata kunci is. Nah, kontrak fund atau induk atau base kontrak itu bertindak sebagai fondasi paling atas, memiliki sebuah variabel set person berjenis address dan fungsi inherit untuk mengisi alamat tersebut dengan alamat pengirim transaksi. Lalu kontrak solidity atau single inheritance. Jadi itu themselves because of abstract contracts. Some contracts cannot be compiled by themselves because dideklarasikan dengan kontrak solidity is fund. Ini berarti itu kontrak solidity mewarisi seluruh isi dari kontrak fund. Nah, lalu kelebihan di dalam fungsi kill itu kontrak itu bisa langsung memanggil variabel person milik kontrak fund meskipun variabel tersebut itu tidak dideklarasi ulang di dalam kontrak solidity. Nah, fungsi self destruct person itu digunakan untuk menghapus kontrak dan mengirim sisa dana ke alamat person. Nah, lalu ketiga kontrak smart contract atau multiple inheritance. Nah, dideklarasi dengan kontrak di situ solidity mendukung multiple inheritance yang berarti satu kontrak bisa mewarisi sifat dari banyak kontrak sekaligus. Nah, kontrak itu memiliki variabel person name sendiri dan sebuah konstruktor untuk menginisialisasi nama saat kontrak pengguna pertama kali dijalankan. Karena mewarisi sifat dari solidity, maka kontrak smart contract ini secara otomatis memiliki akses ke variabel person fungsi inherit serta contract. It must example code. The above example shows an abstract contract. Nah, gambar itu menjelaskan konsep kontrak dalam solidity, yaitu sebuah cetak biru atau blueprint untuk kontrak lain. Nah, fungsi tanpa implementasi di dalam abstrak kontrak, fungsi foo ini dideklarasikan tanpa memiliki isi atau tubuh fungsi. Lalu kewajiban konturan itu jadi ketika ada kontrak mewarisi abstrak kontrak, jadi kontrak baru itu wajib menulis implementasi atau logika lengkap dari fungsi foo tersebut. Di dalam neo kontrak, fungsi foo ini akhirnya diberi isi, yaitu mengalihkan nilai masukan i dengan 3, lalu memasukkannya ke variabel output j sama ya itulah pokoknya. Called new contract. Events. Events are known as event-driven programs. Events refer to certain change in contracts that they can act and. Jadi penjelasan dari itu adalah mengenai konsep events peristiwa dalam smart contract solidity. Nah, events ini tuh menunjuk pada suatu perubahan atau kondisi tertentu di dalam kontrak yang memicu atau memancarkan sebuah sinyal atau notifikasi. Nah, digunakan sebagai alat komunikasi atau jembatan informasi. Ketika suatu event dipicu, maka ia akan memberikan notifikasi ke pihak lain seperti aplikasi external front-end atau
interaksi antar muka pengguna membeku atau terus-menerus meminta data ataupun link untuk mengetahui apakah suatu relasi sudah selesai, maka pengembang bisa memanfaatkan events ini. Nah, hasilnya itu kontrak pintar akan memecahkan sebuah event begitu tugasnya selesai. Nah, aplikasi front-end yang sudah mendengarkan event tersebut akan langsung merespon secara asinkron untuk memperbarui tampilan pengguna secara real time. And programmers write asynchronous applications. Events are the part of a contract inheritance. Nah, lalu di sini itu kaitan antara event dan fitur inheritance atau procedural solidity. Nah, jadi event dapat diwariskan. Nah, sama seperti fungsi dan variable state, event yang dideklarasikan di dalam kontrak induk itu ikut diturunkan ke kontrak anak. Nah, pemanggilan oleh kontrak anak ini memiliki hak penuh untuk memanggil atau memicu invoke emit event milik induknya tersebut di dalam fungsi-fungsinya sendiri tanpa harus mendeklarasikan ulang dari event tersebut. Where a child contract can invoke events along with blocks exactly like functions. Nah, jadi analogi sifat event yang sangat mirip dengan fungsi dalam solidity. Nah, event ini bekerja persis seperti fungsi dalam hal deklarasi. Mereka itu memiliki nama dan bisa menerima berbagai parameter atau argumen dan data di dalamnya. Nah, maksud dari don't have anybody to define itu kalimat ini tuh yang merupakan penyederhanaan dari pengajar di video. Nah, maksudnya itu adalah event tidak memiliki isi logis atau tubuh fungsi. Nah, seperti fungsi biasa. Jadi perbedaan itu jika fungsi bersifat kode instruksi untuk membuat data di blockchain, maka event hanya dideklarasikan parameternya saja untuk kemudian dipanggil guna mencatat riwayat log panggilan. Inside the dApps interface for the users to listen to the events. Events, example code. In the example shown here on the slide, I have passed two types that represent name and age. Events, example code. Listen to the events. Nah, jadi ini adalah Events, example code. To listen to the event. Nah, jadi adalah cara kerja teknis pendeklarasian dan pemanggilan event menggunakan fitur EVM logging. Nah, dengan memanfaatkan EVM logging, event ini memanfaatkan fasilitas penyimpanan khusus pada Ethereum Virtual Machine yang bernama logs. Nah, jadi ketika event dipicu, data di dalam itu akan ditulis ke log blockchain. Nah, log itu jauh lebih murah biaya gasnya dibandingkan menyimpan data di dalam variable state biasa dan dirancang khusus untuk bisa dipantai oleh aplikasi di luar atau client side. Nah, yang kedua particular event. Nah, untuk membuat event, gunakan kata kunci event diikuti nama dan parameternya. Contoh tergambar event send address from address to unit amount. Nah, itu membuat struktur pencatatan untuk melacak siapa pengirimnya, siapa penerimanya, dan berapa jumlah koin yang dikirim. Yang ketiga, pemanggilan atau memicu event. Di dalam fungsi send, event tersebut dipanggil seperti fungsi biasa send msg sender receiver amount. Nah, begitu baris itu dieksekusi, maka transaksi itu akan memancarkan file data tersebut ke jaringan. Nah, aplikasi antar muka front di apps yang sedang mendengarkan bisa langsung menangkap callback data ini untuk memperbarui tampilan di peramban pengguna secara real time. Creating contracts using new operator. A contract can create a new contract using the new keyword. Recursive. Nah, jadi itu menjelaskan kalau mengenai fungsi operator new dalam Solidity. Nah, sebuah smart contract yang sudah berjalan di blockchain memiliki kemampuan untuk membuat dan meluncurkan deploy kontrak pintar baru secara otomatis. Nah, proses deploy itu otomatis dilakukan dalam baris kode fungsional dengan memanggil kata kunci atau operator new. Nah, contoh sederhana itu konsep itu biasanya digunakan pada pola factory pattern di mana ada satu kontrak utama atau kontrak pabrik yang bertugas memproduksi banyak kontrak anak. Nah, misalnya kontrak pembuatan token baru atau pembuatan dompet multi-signature baru pengguna. Creation dependencies are not viable. The contract sample new is being created, and when it is initialized, it creates another contract with new keyword. Globally available variables and functions. Solidity provides two types of units, ether units and time units. Nah, jadi penjelasan itu mengenai global unit atau satuan global yang disediakan secara bawaan oleh
Ether units ada gini. Ether units are numeric. Nah, arti itu mengenai ether units suffix atau suffix satuan ether dalam solidity yang digunakan untuk mengonversi nilai antar denominasi poin ether. Jadi pengguna suffix akhiran pada angka. Jadi dalam menulis angka literal di solidity itu kita bisa langsung menambahkan suffix seperti way, zabo, kine, dan ether di belakang angka tersebut. Kompilator ini akan otomatis mengkonversi ke satuan dasar kecil, yaitu way. are numeric literal and may take a suffix of Zabo, Fini, Way, or Ether for converted denominations. Way global namespace. Nah, jadi pada gambar ini itu penjelasannya itu jadi daftar global variabel bahwa di solidity yang selalu tersedia dalam kode tanpa perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi variabel itu digunakan untuk mengambil informasi penting seputar blok blockchain, pesan transaksi, dan detail transaksi. ERC20 tokens. ERC20 tokens are tokens that are designed and used solely on the Ethereum platform. These tokens follow certain standards so they can be shared and exchanged for other tokens or transferred to a crypto wallet. These tokens are created by the Ethereum community. Smart contracts are used to create ERC20 tokens. They are also used for transactions are created by the Ethereum communities or transferred to a crypto wallet. Follow certain standards so they can be used solely Nah, jadi pertama kita masukkan ERC20 token. Nah, ini definisi dan asal usul penamaan standar ERC20 token di dalam ekosistem blockchain Ethereum. Nah, ERC atau Ethereum Request for Comments ini merupakan dokumen teknis yang berisi standar atau usulan aturan formal yang disepakati oleh komunitas pengembang untuk meningkatkan fungsionalitas jaringan Ethereum. Nah, ke-20 itu merupakan nomor identifikasi ID unik yang diberikan khusus untuk proposal standar token ini guna membedakannya dengan standar token Ethereum lainnya seperti ERC721 untuk NFT dan ERC1155. Nah, secara garis besar gambar itu menjelaskan bahwa ERC20 adalah standar teknis yang digunakan untuk membuat token yang bersifat fungible atau dapat saling ditukarkan dengan nilai yang sama. on the Ethereum platform. These tokens follow certain Nah, pada slide ini tuh kode ini merupakan potongan fragment standar ERC20 versi lama yang masih menggunakan pustaka SafeMed. Ditandai dengan fungsi sub and add. Serta modify ini konstan yang sekarang sudah usang. Nah, potongan kode di atas ini menjelaskan karakteristik dasar token ERC20 yang membuatnya bisa disimpan, dibagikan, ditransfer antara domain kripto atau digunakan dengan token lain. Itu yang pertama itu sebelum menyimpan data mapping. Nah, yang kedua fungsi pengisian saldo, tiga fungsi pengiriman, dan ya, itu. standards so they can be shared and exchanged for other tokens or transferred by the smart for transactions of tokens and record balances of tokens used by the Ethereum Jadi community. Smart contract pertama yang fokus pada sarana langsung antar pengguna, penambahan kode di kotak kedua menjelaskan mekanisme delegasi izin atau pihak ketiga yang menjadi kekuatan utama standar ERC20 ini sangat krusial untuk berinteraksi dengan aplikasi DEX atau DEX. Nah, pertama ini tujuannya itu pemilik token memberikan hak kepada alamat lain atau spender. Misalnya kontrak ini diminta berusaha terdesentralisasi untuk menarik token dari dompetnya dalam batas jumlah tertentu. Data izin ini dicatat ke dalam variabel pemetaan berlapis Alwet. are used to create ERC20 tokens. They are also used for transactions of tokens and record balances of tokens in the account. After a token is created, these tokens can be traded with any other. ERC stands for Ethereum Requests for Comments, and 20 stands for a unique ID number to distinguish the standard from others. Decimal, up to 18. Mandatory, total supply, balance of, transfer, transfer from, approve, allowance. Nah, jadi ini tuh komponen pembentukan antarupa standar atau interface ERC20 token. Nah,
memiliki kombinasi fungsi yang bersifat opsional dan wajib. 1. Getting the total supply of tokens with the usage of total supply function. 2. Retrieving the token balance of another account associated with the underscore owner address via the balance of address underscore address to another token contract address via the transfer, enabling a specific account to withdraw tokens from one's account repeatedly while predefining the approve address, the upper limit for withdrawal tokens within the preset amount. This can be executed constant return. Nah, jadi kalau ini itu mendefinisikan standar kerangka kerja baku ya. Jadi setiap fungsi itu diakhiri dengan titik koma tanpa isi fungsi. Nah, karena fungsinya ini mirip seperti catatan abstrak yang wajib diisi, maka logikanya itu oleh kontrak koin pembuat pengembang. Turns UINT 256 remaining function. Create a smart contract to issue your own digital token. In this demo, we're going to develop a tradable token with a fixed supply that can be utilized as a currency, share, or an asset. All right, let's get straight to coding. Let's go to the lab and open Remix IDE in the browser. Let's create a new file named ERC20 token. And as always, let's begin the contract with Pragma Solidity and the version. Let's declare an interface named token recipient so that any contract that implements receive approval function counts as a token recipient. Next, we're going to create a contract named token ERC20 and declare public variables of the token. Let's create mapping with all balances. Next, let's generate a public event on the blockchain that will notify clients. Another general event to notify client. An event that notifies clients about the amount burnt. Let's create a constructor function which initializes contract with initial supply tokens to the creator of the contract. Update total supply with the decimal amount. Give the creator all initial tokens. Set the name for display purposes. Set the symbol for display purposes. Let's create an internal transfer function that can only be called by this contract. Prevent transfer to 0x0 address. Use burn open close parentheses instead. Check if the sender has enough. Check for overflows. Save this for an assertion in the future. Subtract from the sender. Add the same to the recipient.
Asserts are used to use static analysis to find bugs in your code. They should never fail. Now we're going to create a transfer function. Send underscore value tokens to underscore 2 from your account. Underscore 2, the address of the recipient. Underscore value, the amount to send. Another function named transfer from is created which transfer tokens from other address. Send underscore value tokens to underscore 2 on behalf of underscore from. Underscore from, the address of the sender. Underscore 2, the address of the recipient. Underscore value, the amount to send. Let's set allowances for other address. Allows underscore spender to spend no more than underscore value tokens on your behalf. Underscore spender, the address authorized to spend. Underscore value, the max amount they can spend. Let's set allowance for other address and notify. Allows underscore spender to spend no more than underscore value tokens on your behalf, and then ping the contract about it. Underscore spender, the address authorized to spend. Underscore value, the max amount they can spend. Underscore extra data, some extra information to send to the approved contract. Create a function names burn which destroy the tokens. Remove underscore value tokens from the system irreversibly. Underscore value, the amount of money to burn. Check if the sender has enough. Subtract from the sender. Updates total supply. Now we'll create a function that destroy tokens from other accounts. Remove underscore value tokens from the system irreversibly on behalf of allowance. Subtract from the targeted balance. Subtract from the sender's allowance. Update total supply. All right, our contract is ready to be deployed. I'm going to deploy the contract on Ropsten Test Network. If you are using Ropsten 2, ensure that you have Test Ether in your account. If you don't have it, get some ethers from faucet.metamask.io. There, click on Request 1 Ether from the Faucet button. A MetaMask notification will pop up. Click Connect. Check the account after a few hours. You will get 1 Test Ether in the address.
All right, let's resume back to the deployment. I'm going to use account 1 and click deploy. A MetaMask notification will pop up asking for confirmation. Click confirm, and the contract gets deployed. So that's how you can create your own cryptocurrency on Ethereum. Let me quickly give you a recap of the steps now. Step 1, open Remix IDE to write the Solidity code. Step 2, write the contract code in the Remix IDE. Step 3, open MetaMask extension and connect to Ropsten Test Network. Step 4, create an account in the Ropsten Test Network. Step 5, create free Ether from https://contract deployment in MetaMask extension. Step 11, review your transaction details for the deployed contract on the Etherscan page. Solidity smart contract design pattern. Important smart contract design notes. As Solidity is still in development, there are a number of changes and issues that have to be that is private needs to be obfuscated. Storage optimization. Smart data is stored forever. Cron job costs gas, so always write a cost-effective smart contract. In addressing Ethereum smart contract Jadi yang dari pembahasan tersebut yang tadi itu, jadi ketika kita mengembangkan kontrak pintar di blockchain, maka pengembang ini harus memperhatikan keterbatasan lingkungan blockchain yang berbeda dari pemrograman biasa. Nah, jadi ada 4 poin krusial yang dijelaskan di dalam gambar. Yang pertama itu obfuscation atau pengamburan data. Nah, ini tuh kondisi di mana semua variabel di blockchain ini pada dasarnya itu dapat dilihat oleh pihak publik meskipun kita menggunakan modifier privat. Nah, kata privat ini hanya mencegah kontrak lain membaca data tersebut, tetapi datanya itu tetap terekam jelas di dalam seret blockchain. Nah, solusinya itu data sensitif yang harus dirahasiakan itu wajib disamarkan atau dideskripsi terlebih dahulu sebelum diunggah ke blockchain. Nah, yang kedua, storage optimization atau optimasi penyimpanan. Yang ketiga itu cron job atau penjadwalan otomatis, dan yang terakhir itu cost of gas atau biaya gas. Nah, lanjutnya di bagian sini itu design patterns are proven. Jadi dia itu pengenalan terhadap konsep smart contract, design pattern atau pola desain kontrak. Nah, desain patterns ini adalah pola atau arsitektur pemrograman standar yang sudah teruji dan terbukti berhasil digunakan berulang kali oleh komunitas pengembang. Nah, pola desain itu berfungsi sebagai solusi utama untuk mengatasi berbagai tantangan, keterbatasan, dan risiko keamanan saat merancang kontrak pintar di Ethereum, seperti masalah defisiensi gas, kerentanan peretasan, dan ketidakbiasaan kode untuk diubah setelah di deploy. Nah, ada beberapa contoh pola desain populer yang biasa itu digunakan untuk menjawab tantangan tersebut. Yang pertama itu check effect interaction. Nah, ini itu untuk mencegah peretasan penarikan dana berulang. Yang kedua ada vector pattern, jadi untuk otomatisasi pembuatan kontrak baru dari dalam kontrak. Nah, yang ketiga ada proxy pattern atau upgradability untuk memperbarui logika kode kontrak pintar tanpa mengubah alamat. design challenges. Following are common design patterns: contract self-destruction, factory contract, name registry, mapping iterator, withdrawal pattern. In the coming slides, Jadi ada 5 pola desain kontrak pintar utama. Yang pertama ada kontrak self-destruction atau penghancuran diri kontrak. Nah, tujuannya yaitu untuk menghapus kontrak pintar secara permanen dari blockchain menggunakan perintah self-destruct. Nah, kegunaannya itu untuk mengamankan atau menutup kontrak yang sudah tidak digunakan, sekaligus mengirimkan sisa saldo Ether di dalamnya kembali ke alamat pemilik atau owner.
yaitu memisahkan logika pengiriman dana ke pengguna. Nah, alih-alih kontak pintar yang langsung mengirim ether ke banyak dompet, kontrak itu dirancang agar pengguna yang datang untuk menarik pool hak dana mereka. Slides, we will learn about each of these design patterns in detail. Not possible to invoke function that transactions will fail. Jadi pola ini itu menjelaskan itu adalah untuk menghentikan masa aktif kontrak pintar secara total. Nah, kata terminating atau mengakhiri di sini itu berarti menghapus kode program tersebut secara permanen dari penyimpanan state jaringan blockchain. Nah, sehingga kontrak tersebut tidak lagi bisa digunakan atau menerima transaksi di masa mendatang. Jadi itu mendemonstrasikan pola desain untuk mengakhiri masa pakai sebuah kontrak pintar secara permanen dari blockchain menggunakan fungsi penghancuran diri. Any funds sent to the contract will be lost. Factory contract. Factory contract. Ada factory contract. Nah, factory contract ini tuh jadi dia itu menjabarkan dua fungsi utama dari arsitektur kontrak pabrik. Yang pertama itu pembuatan otomatis deploy child contract dan penyimpanan alat terpusat atau stored and instructed. Contract is used to create and deploy the child contracts. They are referred to as assets. These child contract name registry. This Itu ada yang namanya name registry. Jadi secara bawaan toh tipe data mapping atau table hash itu tidak bisa diulang dan tidak memiliki informasi panjang data. Nah, kita tidak bisa meminta EVM untuk menampilkan semua data yang ada di dalam mapping ini. Nah, namun kita bisa mengakali keterbatasan tersebut dengan membangun struktur data khusus yang melakukan mapping dengan array. allows you to keep the address in one contract instead of tens, hundreds, or even thousands of addresses. They use mapping methods such that each address can be looked up for the particular DApp. Name registry is useful when your contract is dependent on multiple contracts. Fallback problem, the contract has to be with Yang terakhir, jadi dia itu pola desain itu bertujuan untuk mencatat saldo hak pengguna secara internal di dalam memori kontrak pintar saja. Alih-alih kontrak yang otomatis mentransfer ulang uang ke pengguna secara massal, pola ini tuh memaksa setiap pengguna untuk datang dan menarik dana mereka sendiri secara mandiri. drawn from the network. All the tokens of the contract has to be withdrawn and refunded. The goal of withdrawal pattern is to keep Ini adalah demo Solidity smart contract to develop property transfer. Solidity smart contract to develop property transfer system. In this demo, we're going to create and deploy a smart contract for decentralized property transfer system. The scenario is such that government agrees to put land records Key takeaways. By now, you should be programming codes, developing and deploying smart contracts on Ethereum test network, application on Ethereum network. Nah, jadi mungkin itu saja materi dari deploy smart contract on private Ethereum network. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Ani Mufida Idris dengan NIM E1E124001. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial menginstal Windows 10 dan juga Linux Ubuntu pada VirtualBox. Jadi buat teman-teman yang belum mendownload VirtualBox ini, teman-teman bisa mendownloadnya di dengan menuliskan virtualbox.org. Nah, teman-teman tinggal get started download. Di sini saya sudah download, jadi kita langsung aja. Pertama-tama, sebelum teman-teman menginstal Windows 10 dan juga Linux Ubuntu ini di VirtualBox, teman-teman perlu untuk menyiapkan ISO dari Windows 10 dan juga Linux Ubuntu. Jadi teman-teman bisa
mendownloadnya ikon juga dengan mengetikkan Windows 11 ISO enggak 10 ya. Ini teman-teman boleh bebas pilih yang 11 atau 10. Teman-teman pilih ini. Nah, link teman-teman tinggal unduh sekarang. Lalu untuk begitu juga dengan ISO Linux Ubuntu, tinggal mengetikkan lalu kita buka ini. Lalu teman-teman tinggal mendownloadnya ini. Karena saya sudah mendownloadnya misalnya, jadi kita langsung saja. Nah, setelah kalian telah menyiapkan ISO dari Windows 10 dan juga Linux Ubuntu, teman-teman bisa tinggal menekan ini yang tanda neo. Nah, lalu di sini kita akan menamakan Windows 10 sesuai dengan apa yang akan kita install. Lalu di bagian folder ini kita pilih author. Di sini karena lalu di bagian folder ini kita pilih author karena saya sudah menyiapkan folder khusus di Windows 11. Harusnya 10 ya teman-teman. Nah, untuk type-nya itu Microsoft Windows, lalu kita next saja. Di sini kalian bisa memodifikasi berapa base memory dari hardware ini dan juga prosesornya. Ini saya naikkan sekitar 4.000 atau 40 GB. Lalu kita next. Ini juga teman-teman bisa memilih berapa size dari hard disk ini. Jadi saya pilih 40 GB. Kita next. Setelah ini kita finish. Nah, sudah selesai. Nah, setelah ini kita belum bisa menginstal Windows 10 ini karena kita belum memasukkan ISO dari Windows 10 atau file dari Windows 10 ini. Untuk memasukkan itu kita tinggal pilih storage. Nah, ini kita pilih bagian empty. Nah, ini empty namanya. Yang kalian ketik yang pada semacam kaset. Lalu kita pilih filenya. Nah, Windows. Di sini ISO-nya saya sudah mendownload tadi. Kita open. Nah, udah masuk. Kalau kita oke. Nah, di sini kita udah bisa start. Kita udah bisa mulai untuk install. Di sini kita tunggu prosesnya. Nah, kita masuk ke setupnya. Di sini untuk language to installnya kita pilih English karena hanya ada pilihan Inggris. Dan untuk time and currency formatnya kita bisa memilih berbagai bahasa. Di sini saya pakai bahasa Inggris saja. Lalu the keyboard or input methodnya kita pilih yang AS. Lalu kita bisa next. Nah, selanjutnya kita install now. Di sini kita menunggu lagi prosesnya. Lalu di bagian ini kita pilih yang I don't have product key karena kita tidak usah masukkan product key. Nah, di bagian ini kita bisa memilih Windows 10 Pro. Lalu kita next. Lalu sini kita checklist ini aja. Lalu kita next. Nah, di bagian ini teman-teman bisa memilih untuk custom install. Lalu di bagian ini kita pilih this new. Di bagian ini dia akan melakukan partisi untuk hard disk untuk menyimpan dari penyimpanan Windows ini. Di sini kita pilih yang 40 GB, terus play aja. Lalu kita oke. Nah, setelah itu kita next. Nah, di bagian ini kita tunggu semua proses sampai atas sampai bawah ini hingga centang berwarna hijau. Nah, setelah semua statusnya selesai, kita langsung restart nol aja. Nah, di bagian ini kita tinggal pilih as, lalu kita yes. Kita skip aja. Kita tunggu prosesnya lagi. Nah, pada bagian sini kita langsung saja yes. Kita tunggu lagi. Nah, lalu di bagian ini kita pilih aja setup for personal use. Nah, di sini saya akan memakai offline account. Teman-teman bisa juga memakai mode offline. Bisa memakai mode offline. Lalu selanjutnya kita bisa next. Di sini kita masukkan email kita. Next. Nah, dalam sini kita kirimkan kode. Nah, sorry akan muncul di saya atau email saya. Kita buka emailnya.
Nah, di sini penginstalan dari Windows 10 sudah berhasil. Ini tampilannya. Jadi itulah cara menginstal Windows 10 di VirtualBox. Ini sudah berhasil. Nah, sudah selesai. Nah, kita sudah menyimpan Windows 10. Jadi ketika kita membukanya, ia akan langsung kembali ke tampilan seperti tadi. Selanjutnya kita akan memulai menginstal Linux Ubuntu. Yang pertama kita lakukan itu sama dengan name. Lalu kita tuliskan namanya Linux Ubuntu. Jadi cara dia itu sama seperti tadi, sama seperti Windows 10 ini. Cari filenya, ya kita select folder, dia type ya versi 68. Oke. Lalu kita next. Nah, di sini prosesornya kita naikkan menjadi 4 prosesor. Lalu base memorinya kita naikkan jadi 4000 lalu kita next. Nah, di sini untuk hard disk size-nya kita bisa modif berapa ya? 40 lah. 40 lalu kita next. Kalau sudah kita finish. Nah, lalu kita ke setting, ke storage. Tekan empty lalu kita di sini ke kaset, pilih file. Filenya tadi ini udah kita download ISO-nya. Nah, udah. Habis itu kita tekan OK aja. Nah, setelah ini Linux Ubuntu kita jalankan atau start. Di sini kita akan mulai menginstal Linux Ubuntu ini. Kita tunggu prosesnya. Ini kita pilih yang Ubuntu Safe Graphic. You have picked the most. Okay. Nah, di sini lagi preparing Ubuntu, kita menunggu aja. Nah, di sini saya memilih bahasa Indonesia. Jadi kita langsung next. Setelah ini kita next aja. Kita uji. Kita next. Di sini kita gunakan sambungan kabel. Kita next. Kita next. Sini kita next. Lalu kita ketikkan nama kita. Nah, di sini proses penyiapan sistemnya sudah selesai. Di sini kita bisa langsung mulai ulang sekarang. Kita tunggu lagi prosesnya. Ini kita tekan enter aja. Kita tekan enter. Oke, selanjutnya di sini sudah terinstall ya. Lalu kita di sini akan memilih no dan kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kita masukkan tadi yang telah kita buat tadi. Kita enter. Nah, jadi kita sudah masuk pada aplikasi Linux Ubuntu ini. Di sini kita sudah bisa lewati aja. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan aplikasi Linux ini di dalam VirtualBox. Nah, kita coba menggunakan Firefox.